Hai teman-teman semua, selamat berjumpa lagi. Juga kami ucapkan selamat datang bagi yang baru bergabung ke kanal ini. Pada video kali ini, kami akan membagikan sebuah kisah tentang riwayat Desa Buduk. Hal ini berkaitan erat dengan seorang tokoh yang bernama Pangeran Kebu Ndang Pengasih. Beliau juga dikenal sebagai ayah dari seorang pangeran yang sakti, yakni Pangeran Ki Pasek Badak. Sebelum cerita ini dimulai, dukung kanal ini dengan subscribe agar teman-teman tak ketinggalan mendapatkan video-video kami. Selamat mengikuti. Pada saat Dalem Ngulesir dari Majapahit bertahta di Bali, diiringi oleh 4 prajurit pilihan yang kesemuanya adalah para pangeran. Tersebutlah satu di antaranya, yaitu Pangeran Manjalangu atau juga disebut Pangeran Kebu Ndang Pengasih. Ia mempunyai tunggangan seekor badak yang disayangi karena kuat, mengerti, dan patuh atas perintah tuannya. Pada masa pemerintahan Dalem Ketut Ngulesir itu, terjadi ketidakcocokan di antara mereka yang setia kepada raja, seperti Ki Gusti Patih Kubon Tubuh dan kaum Pasek Wisuda Sanak Pitu, dengan Pangeran Kebu Ndang Pengasih yang karena kemampuannya dan sikap beliau yang agak melenceng, seakan tidak menghormati tata cara atau aturan di Bali. Maka warga Pasek memohon kepada raja agar Pangeran Kebu Ndang Pengasih dan para saudaranya dipindahkan. Permohonan itu dikabulkan oleh Dalem Ketut Ngulesir, sehingga diutuslah Pangeran Kebu Ndang Pengasih bersama 3 saudaranya menyerang Ki Gusti Batu Tumpang di Kerajaan Kekeran yang tak mau menyerahkan upeti. Perjalanan itu disertai oleh 400 orang prajurit. Sebelum menyerang Kekeran, ia diberi pesan untuk singgah di sebuah tempat yang bernama Lemah Larangan Dalem, yang kemudian disebut Kuwu. Di situ mereka membangun pondok dan menyusun siasat. Saat melanjutkan perjalanan, Pangeran Kertebaya tak kuat melanjutkan dan memohon untuk beristirahat. Pangeran Kebu Ndang Pengasih lalu menyuruh adiknya disertai beberapa pengiring untuk diam di sana. Karena tunggangan Pangeran Kertebaya adalah seekor harimau atau merge, dinamakanlah tempat itu Maregaya. Dari keturunannya kemudian diturunkan Pasek Mergaya. Selanjutnya, saat melanjutkan perjalanan, Pangeran Kertelangu kepayahan, maka ia diam di suatu tempat yang kemudian dinamai Pekambingan menurut nama tunggangan beliau, serta menurunkan Pasek Pekambingan. Demikian juga dengan Pangeran Kertejiwe. Ia beristirahat dan mendiami suatu tempat yang kemudian dinamai Sempidi, sesuai dengan tunggangan beliau, yakni seekor sampi jantan. Lalu di sana diturunkanlah Pasek Sempidi. Karena kesetiaan Pangeran Kebu Ndang Pengasih kepada Dalem Ngulesir, dilanjutkanlah perjalanan itu ke barat tanpa adik-adiknya. Di suatu tempat mereka beristirahat dan menyusun kembali kekuatan dan siasat. Saat melihat para prajuritnya tidur di sana bergelimpangan dan tumpang tindih, dinamailah tempat itu Kerep, yang berarti rapat. Di Kerep, yang kemudian dikenal sebagai Banjar Kerep itulah, mereka mempersiapkan segalanya yang berguna untuk penyerangan ke Kekeran, termasuk bangunan tempat pemujaan yang disebut Pura Kubon, yang kini bernama Pura Dalem Kebon. Sebagai tempat peristirahatan Kebu Wadak tunggangannya, Pangeran Kebu Ndang Pengasih membangun sebuah tempat di selatan yang dinamakan Ume Tegal, yang kini disebut Banjar Ume Tegal. Lebih ke selatan lagi, dibuatlah tempat pemandian atau pekipuhan yang dinamai Ume Kepuh, yang kini dikenal sebagai Banjar Ume Kepuh. Begitupun ada tempat penggembalaan yang disebut Ume Padang, yang diambil dari kata padang yang berarti rumput, yang kini disebut Ume Candi. Untuk pembuatan senjata, dipilih tempat dekat air terjun atau grojokan yang ada di Sungai Pangi, yang sekarang disebut Pemedilan. Dan tempat lain untuk membuat perlengkapan senjata disebut Tumbak Bayuh. Untuk berlatih perang-perangan, dipilihlah tempat yang disebut Perarianan, yang kemudian disebut Desa Pererenan. Akhirnya, karena persiapan dan siasat yang matang, Gusti Batu Tumpang dapat dikalahkan.
sehingga lama-kelamaan Pangeran Kebundang Pengasih menetap di wilayah yang sudah dirintisnya itu. Beliau beristri dan mempunyai seorang anak laki-laki yang kuat dan perkasa. Kepadanya lah diberikan tunggangannya berupa Kebo Wadak atau Badak itu. Putranya ini kemudian dikenal dengan nama Ki Pase Badak. Wilayah Karangdalem yang diduduki Pangeran Kebundang Pengasih kemudian dinamai Buduk, dengan batasnya yaitu batas utara sampai Desa Kapal, batas selatan sampai Desa Pererenan, batas timur sampai Tukat Mati, batas barat sampai Tukat Bausan. Seiring berjalannya waktu, Desa Buduk kini meliputi 3 desa, yaitu Desa Pererenan, Desa Tumbak Bayuh, dan Desa Buduk sendiri. Setelah Pangeran Kebundang Pengasih wafat, kekuasaan diteruskan oleh putranya, yaitu Pangeran Ki Pase Badak, yang akan kami kisahkan pada video selanjutnya. Akhir kata, kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, dan peristiwa. Dukung kanal ini terus dengan subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tak ketinggalan dengan video terbaru kami. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa pada kisah berikutnya.